Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 1908 102006. Saya akan menjelaskan yang pertama itu musnad ilaih. Yang pertama, pengertian. Secara etimologi, musnad ilaih bermakna yang disandarkan kepadanya, atau sedangkan secara terminologis musnad ilaih adalah yang artinya musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khobar, fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasih. Dalam pengertian lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisabkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan. Lalu yang kedua, batasan musnad ilaih. Musnad ilaih dibatasi dengan fa'il, naib al-fa'il, atau mubtada yang mempunyai khobar, isim dari huruf yang berfungsi sebagai nafi, isim, dan mubtada, fi'il nasih atau maf'ul pertama dari donah atau maf'ul kedua lafaz aro. Yang ketiga, beberapa keadaan musnad ilaih. Keadaan musnad ilaih dikelompokkan menjadi 3, yaitu penyebutan dan pembuangan musnad ilaih, menjadikan ma'rifat dan nakirah musnad ilaih, dan mendahulukan serta mengakhiri musnad ilaih dengan uraian masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyebutan dan pembuangan musnad ilaih. Pada dasarnya, setiap lafaz yang dapat mewakili pengertian yang dikandungkan selalu disebut. Sebaliknya, lafaz yang telah diketahui pengertiannya itu tidak disebut. Jika kedua ketentuan itu bertentangan, satu lafaz boleh didahulukan atau diakhiri karena suatu sebab. Yang A, penyebaban musnad ilaih. Menurut hukum dasarnya musnad ilaih harus disebut karena merupakan unsur terpenting dari dalam akhir. Lalu lemahnya pemahaman pendengar, pemanjangan perkataan karena sangat berharap pengertian dan sungguh-sungguh dari pendengar. Seperti jawaban Nabi Musa atas pertanyaan Allah di atas. Apakah itu yang ada di tangan kamu? Hai Musa berkata, ini adalah tongkatku yang bertelanang kepadanya, dan aku pukul danau dengan untuk kambingku dan bagianku dan keperluan lainnya. Semestinya cukup menjawab dengan Aisyah, tongkatku. Menatapnya jiwa pendengar seperti firman. Mereka enak mengucapkan dengan berkata tahzim, merasa rindu, hihana atau menghina kesaksian terhadap pendengar, dan sebagainya. Yang kedua, pembuangan musnad ilaih. Pada dasarnya, pembuangan musnad ilaih bertentangan dengan hukum dasar, namun boleh terjadi sepanjang terdapat sebab. Pembuangan musnad ilaih dalam hal ini adalah ada yang tampak ketika i'rab seperti lafaz ahlan wa sahlan yang asalnya ahlan wa tarzan makanan syahlan, dan ada yang tampak setelah dialami pengertian dan hubungannya dengan yang lain. Jenis kedua inilah yang menjadi bahasan utama dalam balaghah sekaligus merupakan bahasan dalam pembuangan musnad ilaih ini. Ada beberapa sebab pembuangan yang dimaksud dengan adalah telah diketahui pendengar seperti firman, yang artinya kemudian istrinya datang memekik atau tercengkang lalu menepuk mukanya sendiri serasa berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul, kata dia. Kata Ana, aku adalah pada ayat di atas tidak disebutkan karena telah diketahui pendengar. Menguji kuat tidak ingatkan pendengar, menutupi orang yang dibicarakan tergesa-gesa dan sebagainya. Yang kedua, menjadikan ma'rifat dan nakirah musnad ilaih. Menjadi ma'rifat musnad ilaih pada dasarnya musnad ilaih harus ma'rifat bukan nakirah karena ia berstatus dengan makhlum alaih
yang dikenai hukum yang mestinya harus diketahui agar supaya menjadi pengertian baik. Lalu, semua ini memiliki tujuan yang berbeda-beda sebagaimana penjelasan berikut. Mustad ilaih berupa isim dhamir atau mahlul alaih yang ditunjukkan untuk diganti atau makna dhamir itu ada 3 pembicara sendiri. Yang pertama, tadaku jika membicarakan lawan bicara yang kedua, dan ghaib jika membicarakan keduanya orang ketiga. Lalu dialami muktada pada contoh di atas. Dapat berarti mustahidmu ayan karena sesuai dengan ketentuan fikih selama ini bahwa perempuan yang ditalak harus ada di hadapan atau dapat dilihat oleh indera. Lelaki yang menjatuhkan talak dan domir itu hanya untuk orang tertentu yang ada di hadapannya saja, tidak termasuk yang ada di luar. Mustad ilaih berupa isim alam. Menurut ilmu nahwu, isim alam adalah isim ma'rifat yang menjelaskan pengertian dengan cara menyebutkan nama tanpa disadari ghaib atau batasan dari semua bentuk isim ma'rifat. Jika tidak disebut namanya, yang ada ghaib. Jika menjadi jelas karena dhamir ana, saya dapat menjelaskan pengertian dengan ghaib. Talakum musnad ilaih berupa isim alam dimaksud untuk memberi kesan pada hati pendengar tentang diri seorang yang dikemukakan dengan nama aslinya agar dapat dibedakan dengan lainnya. Lalu mustad ilaih berupa isim mausul. Isim mausul merupakan isim yang memperjelas pengertian, menjadikan atau ma'rifat suatu kalimat karena dengannya pengertian kalimat menjadi jelas atau ma'rifat. Mustad ilaih berupa isim isyarah. Pada dasarnya isim isyarah berfungsi menjelaskan keadaan mustad ilaih sesuatu yang disyaratkan baik dekat, sedang, jauh, dapat dilihat maupun tidak pada hati pendengar. Jika mutakallim merupakan mukhatab tidak mengetahui, namun tertentu sifat-sifat lainnya terdapat pada ilaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.